Banyak orang di luar sana tidak punya kaki, tapi sampai ke masjid. Iya tak? Muisunya. Dan banyak orang yang hari ini punya kaki, tapi karena tak punya hati, tak pernah ke masjid. Itu masalahnya. Maka lebih baik sandal Anda hilang di masjid daripada sandal Anda tak pernah singgah di dekat masjid. Jangan tunggu tua baru ke masjid. Ke masjid ini sampai tua. Jangan tunggu mati baru ke masjid. Ke masjid ini sampai mati. Awak kan terbalik pemahamannya kadang-kadang. Bisa kalau lah tua baru ke masjid. Iya kalau tua, kalau muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua dan segenap pengurus GSSB Ujung Batu. Yang sama kita hormati, kita muliakan tuan rumah kita, Ketua dan segenap pengurus serta seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin Desa Ujung Batu Timur, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si lama-lama, besar si jalan-jalan, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam berbagai hadis beliau. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Ikut sholat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan sholat sepanjang malam. Isya separuh malam, subuh sepanjang malam. Tak satu pun manusia bisa berdiri sepanjang malam, karena kerja cuma 8 jam. Ini 12 jam. Syaratnya satu saja, ikut subuh berjamaah. Man sholat subha fa huwa zimatillah. Ikut kita sholat subuh berjamaah, hidup dalam jaminan Allah. Dijamin RT saja kita sudah merasa aman. Kononlah lagi dijamin oleh Allah. Man sholat bardaini dakhalal jannah. Ikut sholat subuh berdingin-dingin akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi kalau nak menengok calon-calon penghuni surga, jangan tengok sholat hari raya, tengok sholat subuh. Karena Buya Hamka mengatakan kalau nak menengok umat Islam, tengok sholat hari raya. Tapi kalau nak menengok orang beriman, tengok sholat subuhnya. Kalau bertujuh di masjid itu, ambil tujuh itulah yang beriman, Pak. Selebihnya Islam. Sholat subuh menghilangkan sifat kemunafikan. Sebab orang beriman cenderung kepada munafik, orang munafik cenderung kepada kafir. Maka kita harus pelihara perkara tersebut. Jangan sampai termasuk orang munafik. Dan orang munafik itu al-munafik fi darkil asfal minan nar. Letaknya di kerak-kerak neraka. Salah satu caranya rajin-rajin sholat subuh. Laisa sholata asqala ala munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada sholat yang lebih berat yang dirasa oleh orang munafik kecuali 2 sholat. Pertama sholat subuh, kedua sholat isya. Maka rajin-rajinkan di 2 sholat ini. Kalau bisa bangun tidur tuh langsung mandi,
Kalau ingin awet muda, mandilah sebelum subuh. Makanya saya muda seperti ini. Ambut karena nampaknya bojanggut gitu. Kalau tidak bojanggut, kelas 2 SMA. Padahal anak saya yang paling bungsu, bapak sudah semester 8 hari ini. Masih muda. Perasaan aja ya Pak. Padahal masuk saya ke pos kota, tidak ada yang memanggil abang. Jangankan abang, om pun tidak. Pergi dulu dekat atuk itu bagaimana? Terakhir, man sholla subha, siapa yang sholat subuh. Nah, inilah acara lawan. Thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Tak langsung pulang. Bagaimana gaya duduk tergantung keberuntungan dan kondisi badan. Yang beruntung dapat dinding, tak banyak benar Bapak Ibu. Kondisi badan tentunya sudah tua atau mungkin penyakitan. Jadi bagi kita yang muda, kalau bisa jangan menyandar. Sebab kalau muda hanya menyandar, tubuhnya besok berguliang. Terserahlah cara duduk. Ia syukurullah, tapi duduknya mengingat Allah. Hatta tasru'a syamsu, sampai terbitnya matahari waktu syuruk. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, ini sering dilupakan jamaah. Nanti selesai ini tolong dulu sholat 2 rakaat supaya dapat apa yang dijanjikan Rasul. Rakaat pertama sesudah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Fatihah, Qul huwallahu ahad. Apa yang didapat? Kana lahu hajatin wal umratin tamma. Dipastikan Rasul dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. 2 hadis sahih tentang keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Ini Pak, kalau ceramah subuh ini tidak bisa laju-laju karena lama, 70 menit. Kalau zuhur 7 menit. Kalau yang lain 17 menit. Jadi kultum itu 3 macam. Ada yang kuliah 7 menit, 17 menit, itu 70 menit. Jadi harus bertenang-tenang Bapak Ibu. 2 hadis. Yang pertama, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsuna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, satu turun ketenangan di hati kita. Jadi kalau terlalu risau dan galau menghadapi dunia akhir zaman ini, sering-sering duduk dalam majelis ilmu. Nanti hati tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatumur rahmah. Saat ini Bapak Ibu dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafat sumul malaika, tempat awak ini dipenuhi oleh para malaikat. Cuma kalau ditengok kanan kiri muka belakang tak nampak malaikat. Malaikat itu makhluk gaib. Seandainya ditampakkan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu, tidak akan fokus menengok Ustaz. Sibuk nengok para malaikat. Kenapa? Malaikat itu pernah ditampakkan Allah kepada Rasul dan para sahabat. Bentuk penampakannya tinggi besar, tinggi semampai, putih bersih, harum wangi, tampan rupawan. Sementara Ustaz pelah berduanya, cukup makan. Maka awak sibuk dengan para malaikat. Ini penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Nama-nama Bapak Ibu yang hadir pagi ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Hadis terakhir, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktu
tenaga pikiran dan mungkin perasaan untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Nah, itulah yang mudah-mudahan awak dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran yang mulia ini, kita masuk kajian kita, tepatnya di dalam surat Asy-Syams, surat yang ke-91, ayat ke-9 dan ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya atau hatinya. Merugilah orang yang membiarkan jiwanya atau hatinya itu kotor. Kalau kita buka lembaran tafsir tentang surat dan ayat ini, yang dimaksud beruntung orang yang membersihkan jiwanya itu adalah orang yang berusaha membersihkan hatinya dari sifat-sifat kemusyrikan, sifat-sifat kemunafikan, dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang dimaksud beruntung orang yang membersihkan hati, yang merugi orang yang membiarkan hatinya kotor adalah orang yang membiarkan jiwanya, hatinya, ruhnya itu kotor, penuh dengan sifat kemusyrikan, kemunafikan, dan sifat tercela lainnya. Ia disibukkan membersihkan apa yang tampak seperti muka, badan, kendaraan, halaman, rumah, tempat kerja, tapi dia tidak disibukkan membersihkan hati dan jiwanya. Berdasarkan surat dan ayat inilah ulama menghukum bahwa sesungguhnya mempelajari tazkiyatun nafs atau manajemen qalbu adalah perkara yang wajib. Jadi mempelajari hati ini hukumnya wajib, fardu ain. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu urusan pun yang awak kerjakan di dunia ini yang lepas daripada kontrol hati. Apapun pekerjaannya, meninggalkan rumah langsung itu disebut orang hati-hati di jalan. Seharusnya bukan hati-hati. Bukankah waktu meninggalkan rumah kaki dan melangkah? Seharusnya kaki-kaki, kaki-kaki di jalan. Ternyata tidak, hati-hati. Kenapa demikian? Yang menggerakkan kaki ini adalah hati. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir di masjid ini masalah hati, bukan masalah kaki. Banyak orang di luar sana tidak punya kaki, tapi sampai ke masjid. Iya tak? Muizutnya. Dan banyak orang yang hari ini punya kaki, tapi karena tak punya hati, tak pernah ke masjid. Itu masalahnya. Maka lebih baik sandal Anda hilang di masjid daripada sandal Anda tak pernah singgah di dekat masjid. Jangan tunggu tua baru ke masjid. Ke masjid ini sampai tua. Jangan tunggu mati baru ke masjid. Ke masjid ini sampai mati. Awak kan terbalik pemahamannya kadang-kadang. Bisa kalau dah tua baru ke masjid. Iya kalau tua, kalau muda. Jadi ke masjid ini masalah kaki. Maka disebut hati-hati. Yang menggerakkan kaki, hati. Tidak percaya, boleh coba. Gerakkanlah kaki tapi tidak dengan hati. Jangan sampai musuh. Di jalan tuh banyak tulisan maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Seharusnya tidak harap mata-mata. Kan mata nama nengok. Sampai di tempat kerja senang sama seseorang itu namanya jatuh hati. Waktu awak muda dulu Bapak Ibu, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu lipatnya 24 surat. Di kulitnya itu ditulis 4 kali 4 16. Sempat dan sempat wajib dibalas.
Bila engkau melihat surat ini berwarna biru, itu tanda hatiku sedang berlindung. Aku mundur dulu. Status saya kumpulkan surat cinta. Kalau sekarang anak muda ini kan langsung saja I love you, udah selesai. Namanya jatuh hati. Kalau diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati, berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka, awak pun mau, namanya sehati. Lahirlah anak-anak awak, itu namanya si buah hati. Anak nakal makan hati. Tidak ada yang lepas dari hati. Hati kalau sudah sakit harus dicari obat, namanya obat hati. Bawa ke bengkel hati, lalu dibawa jalan-jalan, namanya wisata hati. Ke tempat yang indah, namanya taman hati. Tidak ada yang lepas dari hati. Hati adalah kunci. Nah, kaum muslimin, perlulah awak mengkaji hati. Inilah yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, paling tidak ada 5 alasan kenapa kita harus mengkaji hati. Yang pertama alasannya adalah karena hati ini letaknya pandangan Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kepada bentuk badan. Jadi jangan terlalu risau dengan jatah badan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gagah, ada yang biasa, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, mungkin ada yang belang-belang. Panau maksudnya. Jangan terlalu risau. Inilah jatah yang dibuat Allah. Saya secara pribadi tidak risau dengan bentuk badan saya, Pak. Bersyukur benar. Kenapa demikian? Orang mengatakan Ustaz Samsulijal yang mana? Langsung disebut ciri khasnya, yang pendek-pendek. Iya, Pak. Karena Samsulijal banyak di Pekanbaru. Ada yang tinggi, sampai putih bersih, sementara rambut punya. Tapi saya senang, kenapa ada ciri khas, jadi tidak tertukar. Samsulijal mana? Dan pendek-pendek, kan selesai. Pendek saya, banyak lagi orang yang pendek dari itu. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan risau dengan badan. Allah tak tengok. Kalau seandainya gagah ukuran kemuliaan, tentu orang paling gagah, paling mulia. Bintang film, bintang sinetron, itulah yang gagah, Pak, yang mulia. Siapa itu? Fir'aun, Namrud, mungkin itulah yang akan masuk surga. Ternyata Fir'aun dan Namrud dilemparkan Allah ke dalam neraka. Bilal bin Rabah yang kepalanya setiap hari dipijak Umayyah bin Khalaf, terdengar langkah kakinya di dalam surga. Siapa Bilal? Rambut mohon maaf keriting toge, badan kurus kerempeng, kulit hitam legap, bibir tebal, kaki pecah-pecah, pekerjaan budak belian. Tapi suatu pagi Bilal dipanggil oleh Rasul. Ya Bilal, amal apa yang engkau lazimkan? Kenapa demikian? Tadi malam kata Rasul, aku dimi'rajkan oleh Allah dan mendengar langkah kakimu di dalam surga. Di dunia kepala dipijak ulang, tapi di akhirat sudah terdengar langkah kakinya. Allah tak tengok bentuk jasad. Suatu ketika Rasul berkumpul dengan sahabat-sahabat besar. Nah, ada seorang sahabat yang naik ke tempat yang tinggi, tersikap betisnya, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tersenyum para sahabat menengok betis Abdullah bin Mas'ud, sebab Abdullah bin Mas'ud ini postur tubuhnya agak kecil, betisnya pun demikian. Senyum-senyum sahabat menengok. Kata Rasul, apa yang kalian tertawakan? Kalian mentertawakan betisnya yang kecil itu? Kata Rasul, kalau kalian ingin menengok betisnya ahli surga, tengoklah betis orang itu.
Allah tak pandang kepada jasad. Lewat dua orang lelaki, yang pertama seorang laki-laki, biasa bentuk orang, penampilan biasa, bentuk badan biasa, jalannya biasalah, orang biasa. Kayak itu Pak Ustaz, kiro-kiro. Saya sendiri tak menyaksikan kiro-kiro. Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, menurut kalian bagaimana dengan orang ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang itu kalau berbicara tidak akan didengarkan orang. Orang biasa. Kalau dia memberikan pendapat tidak akan diterima orang. Kalau dia melamar perempuan pasti tertolak. Tidak ada yang diambil depan. Ya, tak separah itu kiro-kiro. Selang beberapa waktu lewat orang kedua. Oh, jauh bedanya Pak Gagah. Kawan rupawan untuk Ustaz Heldi itu lah kira-kira. Waktu menyobi buruk tadi tidak nogah, kenapa nogahnya? Aku ini tidak bayar. Gimana pendapat kalian tentang yang kedua ini? Kata sahabat, orang India Rasul kalau berbicara pasti didengar orang. Kalau dia berpendapat pasti diterima orang. Dan kalau dia melamar tidak ada alasan untuk tidak menerima. Kata Rasul kepada sahabat, yang nomor dua ini tidak lebih baik daripada yang pertama tadi. Kata Rasul. Artinya apa? Mengajarkan kepada sahabat bahwa jangan terkecoh dengan penampilan. Allah tak tengok kepada bentuk jasad. Wala ila suwarikum, Allah tak tengok kepada wajah awak ini. Jadi jangan risau dengan jatah wajah. Awak sengaja dibuat berbeda supaya mudah dikenal. Bukankah ibu-ibu itu wajahnya berbeda-beda? Supaya apa? Supaya mudah kami mengenalnya. Terbayang tak ibu kalau seluruh ibu-ibu kumpulnya sama saja? Aku nak tukar ini nyawa saja. Masa salah tadi atau tadi ini RW kan gitu lah. Harus bernomor. Sengaja berbeda, maka terimalah jatah wajah tersebut. Jangan terlalu risau. Hari ini orang kadang-kadang kan tidak rela menerima ketentuan Allah. Wajah yang sudah sedemikian elok di kotak-katiknya, di sini dicukur. La'anallah, Allah melaknat perempuan yang mencukur alis. Jelas tak? Mencelaknya boleh. Nak untuk ubik nyamuk belum dah. Mencukur jangan. Ulama hadis mengatakan apabila sebuah larangan dimulai dengan kalimat la'anallah, Allah melaknat, itu tandanya dosa besar. Kalau dia dosa besar berarti kerugiannya pasti besar. Nampaknya kerjanya kecil mencukur alis, kerugiannya luar biasa. Orang yang selalu mencukur alis ini kotoran di kepala turun langsung ke bawah, yang di kening turun ke bawah, debu tidak lagi disaring, berbahaya ya. Kaum muslimin, kalaulah ini di akhir zaman, kalaulah mencukur alis saja sudah dilarang, apalagi operasi plastik. Kini orang kan tidak peduli dong Pak, bertambah kemampuan, bertambah keinginan. Awak di sini mau kita operasi plastik karena kemampuan kurang. Sekali operasi kan 1 miliar. Coba kalau suami ibu pendapatannya 10 miliar sebulan, iku muko kilo kali operasi sama ini Bapak. Hidung dan kempes dimancuangkan, pipi dan kempes dikongkuangkan, bibir yang tebal disensualkan.
bukan tambah elok, tambah buruk. Kau tengok iyo. Kaum muslimin, wala ila amwalikum, Allah tak tengok kepada harta. Memang harta penting, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih mulia dari menerima. Al-yadu mulia khairu min ayyadis sufla. Memberi lebih baik daripada menerima, tapi tidak ukuran sebuah kemuliaan. Palah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Besok dipulangkan semuanya. Kalau tak percaya, tengoklah meninggal orang kaya, meninggal orang miskin, sama pelayanan penitia masjid Muhajirin. Tidak ada dibeda. Sama dimandikan, sama dikafani, sama disolatkan, sama dikuburkan pakai ambulan. Tidak ada yang berbeda. Ini mentang-mentang orang kaya mandinya harus pakai shower. Nah, tidak shower. Ini orang kaya kapannya harus 7 warna. Nah, 1 warna. Harus 7 lapis, tidak 4 lapis. Sholat 4 takbir, tidak ada mentang-mentang. Orang paling kaya ujung batu itu 9, Allah. Di bawah itu 7, yang standar rompet itu miskin menangguh jadi tidak. Kendaraan sama ambulan, boleh tengok kalau tak percaya. Naik orang kaya, naik orang miskin, bunyi ambulan sama. Satu elok pun tak ada berbeda. Naik orang kaya, naik orang miskin, sama. Coba kalau berbeda, naik orang kaya bola aja. Semuanya Bapak Ibu. Kaum muslimin yang berbahagia bukan tak berusaha untuk kaya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kemiskinan itu berwujud seperti lelaki, sudah lama dia saya bunuh. Nah, elok sebenarnya Pak. Yang elok itu memang memberi. Kalau mampu, tidak ukuran kemuliaan kaya dan miskin. Seandainya kaya ukuran mulia, miskin ukuran hina, umpamai untuk orang paling kaya paling mulia. Siapa dia? Namanya Korun. Sehingga dibuatlah harta karun kalau Indonesia. Sebenarnya Korun, awak membuatnya karun. Mungkin orang awak Sumbar belum membuat nama karun. Dia kan hayalah sholat, kan hayalah salah, umpamanya kan. Korun, manusia paling kaya. Memang tua Ustaz Heldi punya. Tadi sebagai manusia tampan inyo kedua, etok kayu inyo masuk. Amin, amin, amin. Kalau lelaki kerajaan keberuntungan kemana-mana, insyaallah. Amin, amin. Pas nengok elok saja inyo hadir. Alhamdulillah. Sampai mana cerita lagi? Masalah korun Bapak. Tentu orang paling kaya, paling mulia namanya Korun. Hari ini carilah Bapak di ujung Batu Timur ini yang namanya Korun. Kalau dapat kamu bayar. Kalau Kirun pelawak di Jawa Timur. Kalau Harun nama Nabi. Kalau Ujang berserak-serak. Upiak atau pijak-pijak bagaimana? Kalau dari mana ini ucok sesuatu jantan itu Pak. Apa yang kau cok? Ucok sesuatu itu. Kaum muslimin yang berbahagia, korun tak usah dicari, tak ada. Kalau udin, tidak terhitung Pak. Itu elok itu artinya agama. Elok, Khairuddin kan sebaik-baik agama. Syaruddin penyiarnya agama. Elok. Saking banyaknya yang din, akhirnya pernah udin itu mendunia. Judulnya Udin sedunia. Udin dan utama awal Udin. Nanda akhir Udin. Dan suko berjalan-jalan Udin. Tak mau berjalan diam di kamar Udin. Kalau pemandu orangnya Udin.
Suko menobo orang Hairudin. Kamu di WC merokok batang namanya Tahirudin. Banyak nama itu Pak. Tapi kalau korun tidak ada. Bukan ukuran kemuliaan. Wala ila amwalikum. Allah tak tengok kepada harta. Walakin yanzuru ila qulubikum. Itu makanya yang penting hati. Allah setiap saat nengok kondisi hati awak. Awas sibuk memikirkan hati orang. Allah. Itulah masalahnya. Si anu memang Allah nengok hati awak saat itu. Kalau seandainya saya mampu menengok hati tuan-tuan, maka nilai yang saya beri pasti berbeda. Tapi karena saya tak bisa menengok hati Bapak Ibu, seluruh yang hadir ini kalau saya menilai, saya akui nilai. Kenapa demikian? Nengok ke buku, mau anggukan ke palu. 100 ya kok. Tapi karena Allah yang menengok, Allah tak tengok kepada angguk Bapak. Karena angguk uang baik macam. Yang ditengok Allah hati. Ada yang dapat nilai 100 karena angguknya angguk paham. Jadi Allah tak tengok kepada jasa. Jangan terlalu risau dengan jasa. Ini paham, angguk paham. Ada yang kedua angguk basa-basi. Tengoknya tangan mengangguk. Allah tahu ya, orang yang seperti ini jangan isi ceramah, judulnya pun tak tahu ya. Kalau ditanya nanti pulang dari sini, aku isi ceramahku, ya masalah agama lah. Ini di situ bukan menyimak, menyomak kalau mengganggu orang di samping dia, bercerita sambil menutup mulut seakan-akan Ustaz tak nampak, padahal aku nampak dari situ. Jadi kebasahan. Jadi Allah, aku nak diberi tolong, tolongnya tolong aku, tolong hijau, nan bumi atau nan panjang. Aku mau menanya tolong orang yang masuk urus tolong pasien-pasien. Itu angguknya angguk bikin rencana. Ada angguk menahan kantuk. Akal muslimin. Allah sekarang nengok hati ya. Maka sebelum menilai hati orang, urus hati masing-masing. Oh gini kok. Untuk itu pun nafsu kiro-kiro. Kaum muslimin yang berbahagia, walakin yang suruh ila qulubikum wa amalikum, dan amal perbuatan. Satu alasan. Yang kedua, kenapa pentingnya awak mengkaji hati? Karena hati ini kunci kebaikan dan keburukan. Jadi Bapak Ibu, hidup kalau sudah terpegang kunci, apapun bisa dibuka. Betul nggak? Mobil kalau tak ada kunci, ponnya mau dibuatnya Pak. Tapi kalau sudah terpegang kunci, tidak akan bayar. Jadi Bapak Ibu, sebanyak apapun persoalan hidup, kalau terpegang kunci jawaban, mudah mengisi. Betul nggak? Anak ujian, dia tidak tahu kunci jawaban, lama juga pikir. Coba dikasih kunci jawaban. Kalau kalian tahu kunci jawaban, langsung kita. Kenapa? Sudah terpegang kunci. Bangunan bagaimanapun tinggi, kalau terpegang kunci, insya Allah terbuka. Tidak perlu didobrak. Selesai. Makanya kalau tahu kunci-kunci kehidupan, hidup akan semakin ringan. Bukan berarti saya sudah tahu. Tengoklah dokter itu. Kenapa dia ringan hidupnya? Karena dia tahu kunci kesehatan badan seseorang. Makanya ringan. Cuma masuk ke rumah sakit. Tidak berat-berat betul kerja dokter itu. Masuk Pak, masuk. Baring Pak, baring Pak. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Sekali lagi Pak, tarik nafas yang panjang. Nafas awak pun dia yang ngatur. Coba ya. Tahan Pak. Lepaskan. Ya, kasihnya resep. Itulah dia kunci. Tengok. Kalau di atas sebelah kanan atas itu jasa dokter 200.000, 2 kali menarik nafas.
Awak dari pagi sampai malam tidak ada yang membayar karena tak terpegang kunci. Rupanya kaum muslimin kunci kehidupan itu baik tidaknya awak ini, baiknya cara berpikir, cara memandang, cara berbicara, cara bekerja, cara melangkah, pokoknya semua cara dari perkara yang kecil sampai yang besar. Kenapa ada baik dan buruk? Kuncinya cuma di sini. Kata siapa? Hadis sahih Rasul, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, "Ala wa innal fil jasadi mudghatan." Ketahuilah oleh kalian, kata Rasul, di tubuh kalian itu ada mudghatan, mudghah, segumpal darah, sepotong daging. Iza sholahat, bila dia baik soleh, sholahal jasadu kulluhu, yang lain ikut elok. Jadi memang agama ini mudah, cuma jangan dimudah-mudahkan. Untuk menjadi orang baik tak usah dipikirkan yang banyak-banyak itu Pak. Cie kuncinya ciko. Kalau iko elok, yang lainnya elok. Wa iza fasadat, jadi kalau yang satu kotak elok, fasadal jasadu kulluhu, yang lainnya akan ikut tidak elok. Ala wahiyya, dua kali Rasul menyuruh pahamkan oleh kalian. Ala wahiyya qalbun, namanya hati. Hati kalau sudah baik, berpikir pasti baik, memandang baik, bicara baik, bekerja baik, berjalan baik. Kenapa? Hati baik. Tapi kalau hati ini sudah buruk, semuanya bakal menjadi buruk. Itulah dari sini mungkin keluar inspirasi lagu Jagalah Hatinya. Ada yang mengusulkan dulu saking pentingnya masalah hati ini, Jagalah Hati ini dibuat nyanyi lagu Indonesia Raya kedua, tapi tidak diterima Pak. Indonesia Raya cukup satu aja lagu. Saking pentingnya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Mana lubang, mana jalan bagus nampak itu. Iya tak? Kalau lampu, iya nama. Iyo kan sekali-kali Pak. Udah iyo nya payah. Iyo ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Kata Ibnu Qadamah, yang paling mulia di badan manusia hatinya. Dia merupakan raja di kerajaan diri. Bila hati kian bersih, yang lain patuh semuanya Pak. Sewaktu menyebut bersih, coba tengok tangan mengembang, muka tersenyum. Kenapa? Harus seirama. Bila hati kian bersih, berpikir pun langsung ditunjuknya ke situ. Ini patuh. Mana ada berpikir pun? Tidak mungkin. Berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih. Prestasi mudah diraih, tapi bila hati keruh. Coba, bila hati kian bersih, tapi bila hati keruh, mau. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang menyembunyikan satu rahasia di dalam hatinya kecuali pasti terungkap lewat muka dan perbuatan. Apapun itu, ibu pasti tahu bahwa suami sedang marah walaupun suami diam. Assalamualaikum kata ibu. Salam. Padahal kalimatnya sama. Di mana letak aku tadi bang pisau? Dapur tengok aja sudah. Nampak itu Bapak Ibu. Bila hati keruh. Memang tak separah itu, betul kilo-kilo.
Batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh. Dengan Allah kian jauh, bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang. Walau gelisah menghadang, dihadapi dengan tenang. Apa nak pengaruh hati? Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, mulai saat ini. Besok dong. Jagalah hati, kalau tak sekarang kapan lagi? Hati ini kunci kebaikan dan keburukan. Kata Abu Hurairah, bila tubuh manusia ini bagaikan sebuah kerajaan, namanya kerajaan diri. Toga awak di depan cermin, wak tengok dari ubun-ubun awak sampai ke mata kaki. Namanya kerajaan diri. Setiap kerajaan harus ada raja. Yang menjadi raja di situ hati. Pikiran ini cuma Perdana Menteri bisa memberikan pertimbangan, tapi tidak sebuah keputusan dan memutuskan rajuk. Mata ini cuma mata-mata, sumber informasi. Makanya dikatakan dalam kata mutiara, tahanlah pandanganmu supaya jangan banyak cita-cita hatimu. Matamu mempengaruhi hati, dan mata gambaran daripada hati. Makanya awak tahu orang senang tak senang bisa lewat jendela mata. Mata adalah jendela hati, kata Khalil Gibran, seorang penyanyi ibadah. Kami para ustaz ini kan harus tahan menengok mata jamaah. Ada yang mata jamaah di sini tidak ada, si elok saja. Ada yang menengoknya separuh. Ada yang menengoknya tinggal 20%. Ada yang menengok botol-botol punggung nanti tengoknya Pak. Kaum muslimin yang berbahagia tetap tergantung kepada hati. Nah, suara ini cuma duta. Ingat, ini cuma duta, utusan. Kalau di dalam ini baik, yang keluar baik. Kalau yang di dalam ini teratur, keluar teratur. Tapi kalau yang di dalam ini kasar, keluar kasar. Kadang-kadang masalah ini banyak orang tak percaya. Pak Ustaz, kata ibu, ambo hati ambo eloknya Pak Ustaz, tidak haju dan kasar, tapi kalau hati elok. Apa yo? Kata Anom, seorang filosof Yunani, tak satu pun manusia bisa menengok ke dalam hati seseorang. Boleh awak ngambil kata-kata orang itu Pak Ustaz. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ambillah kata-kata hikmah tersebut, sekalipun keluar dari mulut seorang yang munafik. Tak apa. Kata Anon, tak satu pun manusia bisa menengok ke dalam hati. Kan betul? Ia baru diketahui, ia bagaikan menengok air yang berada di dalam kendi. Datang ibu-ibu membawa cerek atau teko dari Mekah, kuning warnanya. Sekarang dibawanya kemari. Siapa bapak ibu yang tahu memastikan apa isi teko? Kopi kah, teh kah, kopi susu kah, air putih kah, air zam-zam kah? Tidak ada yang tahu. Kapan awak baru tahu? Kata beliau, setelah menengok apa yang keluar daripadanya. Awak tuangkan yang keluar kopi, berarti di dalamnya apa kok? Ya kopi lah. Kalau awak tuangkan keluar teh, di dalamnya ya teh, kan jelas itu. Sekarang yang keluar lembut, berarti di dalamnya lembut. Keluar kasar, berarti di dalamnya kasar. Cuma kadang-kadang orang tak mengakui, awak tidak memang kasar, tapi hati lembut. Namanya itu ciri ajaib Pak. Tadi dimasukkan teh keluar kopi. Kalau nak menengok dan ajaib, buka kisah 1001 malam.
Itu namanya situ ada cerita Aladin. Aladin menemukan ceret di dalam gua, kemudian digosok-gosoknya keluar asap dan keluar itu keluar asap. Keluar jin iblis, kepalanya kotak kambing gigit. Itu ceret ajaib namanya itu. Tangan ini cuma sekedar berubah, salami orang disalaminya, dorong orang didorongnya. Makanya coba tengok, ibu yang bekerja di dapur itu pasti berbeda kondisi cara bekerja karena kondisi hati berbeda. Kalau ibu sedang senang, hampir tak terdengar bunyi piring yang dicuci. Sedang senang, nyapu senang, hatinya sedang senang. Coba kalau hatinya sedang risau, sedang marah, untuk kan terbalik dapur tuh, nyapu. Kenapa? Kondisi hati. Maka kaum muslimin, hati ini kunci kebaikan dan keburukan. Dua. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Kenapa penting kajian hati? Hati ini sarana untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah awak melaksanakan sebuah bentuk ibadah wajib sunat sendirian berjamaah kecuali harus dimulai dengan gerak hati. Bukalah lembaran rukun ibadah. Nomor satunya pasti kerja hati, Pak. Niat. Iya tak? Dan niat itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati akan menentukan jenis ibadah yang bakalan awak lakukan. Contoh kecil, awak sekarang kan sedang duduk. Masuklah seorang laki-laki ke dalam masjid, lalu mengambil posisi di sudut itu, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Kira-kira menurut bapak ibu dia itu sholat apa? Ada yang menjawab mungkin sholat tahiyatul masjid, karena nak masuk ke masjid sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat. Mungkin saja dia sholat sunat sebelum subuh, karena dia belum sholat subuh, maka dia 2 rakaat sebelum subuh. Nanti sudah itu baru 2 rakaat lagi. Mungkin saja dia langsung sholat subuh. Lah 3 jenisnya nih. Mungkin saja cuma sekedar sholat sunat wudu, karena kebiasaan beliau kalau selesai berwudu dia sholat 2 rakaat. Itu amalan Bilal yang mengantarkannya ke dalam surga. Mungkin sholat sunat taubat. Ini setiap membirang ininya atau menyosanya. Dia ingat siapa yang berwudu secara sempurna sesuai sunnah, lalu sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampunan terhadap dosa yang telah dilakukan. Allah ampuni dosa-dosa. Mungkin sholat sunat minta ampun. Mungkin sholat sunat istikharah. Oh iya aku indah, oh iya aku indah, oh iya aku indah. Ayo sholat dia 2 rakaat. Banyak kemungkinan. Untuk mengetahui jenis ibadah apa sebenarnya dilakukannya, tanya niatnya. Apa tadi sholat apa, Pak? Ambil tadi apa? Malu lah Ustaz, tadi malam nonton main bola, Indonesia melawan aku, punya kalah. Kemudian kemarin melawan Irak kalah juga. Kemudian melawan itu kalah juga. Itu kan kalah juga. Terlambat ambil sholat subuh. Oh sholat subuh. Usahaku tadi sholat tahiyatul masjid. Itu tandanya penting pekerjaan hati. Hati ini menentukan jenis ibadah yang awak lakukan. Bapak Ibu, tak kala awak paham bahwa hati sarana untuk beribadah, tengoklah kondisi hati awak di dalam tiga hal ini, 3 waktu ini. Pertama, sewaktu ibadah akan dilakukan, tengok kondisi hati. Nanti awak kan sholat zuhur nih Pak. Sebelum melaksanakan sholat zuhur, tengok kondisi hati. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik kondisi hati sebelum melaksanakan sebuah ibadah adalah ikhlas. Tak lebih daripada itu. Besok ibadah saya Bapak Ibu ditanya, Ustaz, kenapa engkau sholat zuhur? Ada yang menjawab, karena rumah kamu doket ke musoji. Orang yang jauh saja dia sholat, masa saya yang dekat tidak? Tak sampai waktu Pak. Tak kilo menengok, sesuatu juga tengok, aku kan tak nampak. Allah alun bang, alun. Apa aja oleh dulu.
Aku nak awak ini Pak. Ngomong Jawa isi sedikit ya iso Jawa. Terus itu banyak Jawa. Minang ayo nak mau keluar badan mana Sultan Rajuang ini karena malingkang di langit dan ketujuh kawah lah. Seperti saya ceramah di komunitas Minang ditanya di mana Ustaz Sumbar Ustaz? Di Lubuh Ambat. Di mana? Sampai Batang Lubuh. Di mana Batang Lubuh? Di Pasir. Di mana Pasir? Sumbar ada Pasir. Kamu lakukan dua. Kaum muslimin yang berbahagia, tengok kenapa engkau sholat zuhur? Karena aku pengurus Pak Ustaz, tidak boleh diterima Allah. Kenapa engkau sholat zuhur? Orang lain juga zuhur, masa awak tidak sholat Pak Ustaz? Kau RT di situ, tidak gitu. Berarti kalau berhenti jadi RT, berhentinya sholat. Berhenti jadi pengurus, berhenti sholat. Itu akibatnya kenapa sekarang banyak dulu dia pengurus lalu tak ditunjuk, berhentinya di pengurus. Banyak itu Pak. Sampai mendirikan masjid dekat ya Pak, karena dia orang mau. Hati kok masalah. Tengok kondisi sebelum melaksanakan ibadah. Yang diterima Allah cuma satu. Kenapa engkau sholat zuhur? Karena itu perintah engkau ya Allah. Sama. Yang kedua, kenapa hati sebagai sarana ibadah? Saat melaksanakan sebuah ibadah, Allah nengok hati Allah khusyuk atau tidaknya. Makanya antara orang yang dapat surga Firdaus dengan orang yang diancam dengan neraka lain itu masalahnya kondisi hati. Yang satunya khusyuk. Maka kalau khusyuk hatinya kata Rasul, khusyuklah badannya. Khusyuklah badannya. Karena ada orang sholat di dekat Rasul, gilo kamang gawin torui. Kata Rasul, kalau khusyuk hatinya, khusyuklah anggota badannya. Jadi bapak ibu yang sering menggaruk-garuk itu gambaran hati. Menggaruk itu tidak sunnah do Pak yo, tidak sunnah do. Ini sesuatu dan ibu ulu untuk sunnah, tidak sunnah. Kan ada. Karena tengok ustaznya ikut banyak bola. Saya pernah sholat di dekat orang tersebut seperti itu Pak. Karena hati yang mau khusyuk banyak bola, aku itu yang gerakannya Pak. 35 kali buat itu. Satu enggak. Lebih parahnya mencari jerawat waktu berapa? Apa? Duduk di samping ini sholat. Apa tidak terganggu buat jerawat kuat? Bukan dibuang, ditengok aja buang. Tengok lah. Kita ada usul ini Pak. Jadi orang yang betul bisa mengontrol hatinya dari takbir sampai ke salam, memang jarang itu. Paling tidak awak sekian persen bisa memilikinya. Allah tengok kondisi hati. Pasti elok gerakan. Kalau hati sudah elok khusyuk, tinggal mengikuti secara ilmu. Iman membuat hidup benar, ilmu membuat hidup pintar. Allah. Dia nak bertriko dia. Itu dong. Pasti elok. Karena kalau khusyuk hatinya, khusyuklah badannya. Ada juga orang tak sadar dia bahwa sedang ditengok oleh Allah, tak ada khusyuknya lupa. Badannya terkontrol, dikontrolnya dengan ininya, cuman hatinya tidak. Makanya jangan heran, banyak jangankan awak jamaah, imam kalau hati tak terkontrol bisa lupa dengan gerakan. Betul apa? Yang seharusnya dia itu duduk naik di bagian Allah. Itu bukan tidak tahu gerakan dan bacaan. Kalau tak tahu tak mungkin menjadi imam. Hati kurang terkontrol. Itu cuma masalah. Itu tandanya penting hati. Maka ibu-ibu kalau sholat kontrol hati. Sebab ada orang cuma mampu 1 rakaat. Rakaat kedua mulai mengangguk-angguk. Selesai sholat subuh kobeko. Wai kepada yajo. Aku nak
masak siang. Jangan lupa 7 senjata setan hanzab di dalam sholat. Salah satunya ide-ide yang cemerlang. Polisi sudah dia. Oh iya, belikan bawang sekilo. Allah, belikan bawang sekilo mahal. Kilo kan nabi ikan itu anjak ikan sore agak bersahabat seperti apa. Digulai garambi atau digoreng. Kalau digoreng kok goreng badan awak. Kalau gitu digulai garambi aja. Tapi kalau gulai garambi kok santan terlalu kuat, kolesterol tinggi. Apa yang 200 ke atas jangan terlalu sering makan yang lemak-lemak. Ya Pak ya, kolesterol itu paling tingginya 200. Itu tidak dijangkau oleh angka lagi tinggi kolesterol. Orang kalau kolesterol tinggi, pengentalan darahnya tinggi, kemudian tensinya lebih tinggi. Nah, kalau sudah tensi tinggi berbahaya, sangat berbahaya. Ustaz pura-pura tahu lah kamu boleh Pak. Aku 9 tahun kalau di rumah sakit. Sosok oleh kamu dokter lado. Kalau itu goreng badan santan, mulai ajak mungkin asam bodeh. Ayo asam bodeh. Aku kawannya ya, tolong atau periuk. Ya soalnya juga itu. Ini masalah hati nih Pak ya. Terangkannya terus juga. Kalau periuk baik, suami suku tapi anak tidak suku periuk. Kalau gitu tolong ya, tolong aku, tolong hijau atau tolong ungu. Kalau tolong ungu itu untuk sampah, tolong hijau karena nelor. Dan mulai atau panjang tuh loh. Aku asamnya asam kandi, asam belimbing. Atau orang kalau asam belimbing itu lama, cuma lagunya lagu kudu itu, lagu main itu, lagu hijau itu. Atau dipodengkan seketek, barangnya menggigit. Kedua ya ludah itu. Barunya sadar, lapar rokaan. Kata malaikat tak 7 rokaan doang. Jadi tambah ya. Jadi tengok kondisi hati-hati sarana ibadah. Tengok sebelum, tengok sedang. Ayat ketiga, tengok sesudah. Lebih berbahaya. Banyak orang selesai melaksanakan sebuah ibadah tertentu, rusak ibadahnya karena tak mengkondisikan hati sesudah ibadah itu. Maksudnya Pak Ustaz, dia ujub dan ria. Bahaya. Itu yang paling ditakutkan Rasul. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Berbahaya. Sekarang kan orang kadang-kadang tak peduli, tak sadar dia menghinakan ibadah. Datang ibu-ibu, awak alhamdulillah gak Pak Ustaz. Ngapa kok Senin Kamis tuh pas udah pernah awak tinggal, suami anak tak pernah tinggal, alhamdulillah. Ngapa diumumkan? Aku kan tak bertanya. Awak alhamdulillah lah, dah 10 tahun tahajud baru tinggal. Waktu umroh hamba yang ke-7 tuh Pak Ustaz, kenapa disebut yang ke-7? Supaya tahu lah sampai 7 kali. Ini kadang-kadang nggak boleh bertamu ke rumah orang nampak Ka'bah lalu teringat waktu dia umroh atau haji. Aku kalau menengok gambar Ka'bah aku masih ingin aku disikolah aku ditolong orang, pas disuruh ikut. Mungkin karena awak suka menolong orang. Hati-hati. Sekarang ibadah bisa hilang karena suka memposting dengan HP. Kalau orang lain memposting ibadah awak, itu terserah orang itulah. Yang tidak boleh awak. Alhamdulillah bisa memberikan bantuan. Orang lain memposting terserah. Ini dakwah ini. Pernah saya ikut sama jemaah. Di posting ibu tuh tawafnya. Diposting, kalau disimpan apa itu disebar. Labbaik Allahumma labbaik Rabbana atina.
Nabi itu saja. Nabi. Kalau untuk dunia terserah. Kalau urusan dunia kata Rasul kamu lebih tahu daripada aku. Terserahlah. Cuma walaupun urusan dunia jangan sampai merusak hati. Ibu-ibu kalau pergi jalan-jalan, foto, posting terserah, asalnya wajar-wajar. Di Harau, di Pantai Padang, di Bukit Tinggi terserah. Yang nggak boleh. Nah ini ibu-ibu muda terlebih khusus bini-bini awak agak muda pak. Tolong diingatkan, kalau foto tak usah menunjukkan gigi kamu kok. Badoso. Nggak usah. Akal muslimin yang berbahagia ditengok oleh Allah selesai melaksanakan ibadah. Bahkan ulama mengatakan tanpa gerakan badan pun hati bisa beribadah. Bukankah takwa, tawakal, ikhlas, roja, zuhud dan lain sebagainya banyak itu? Semuanya adalah kelompok ibadah hati. 3. Yang keempat agak cepat sedikit. Kalau lain-lain membuat batu nampak itu. Nah kan itu. Yang keempat adalah kenapa penting kajian hati? Hati ini sumber kebahagiaan. Banyak orang mencari ketenangan kebahagiaan di tempat tertentu, di makanan-makanan tertentu, di hiburan-hiburan tertentu. Bahkan konon kabarnya di barat sana kebahagiaan itu hampir menjadi barang langka. Tersenyum pun orang tak pandai lagi Pak. Maka dibukalah rumah-rumah khusus tersenyum, rumah khusus tertawa. Awal alhamdulillah. Kenapa demikian? Menurut konsep seorang mukmin, bahagia itu cuma 2 kuncinya. Pertama senang, kedua tenang. Senang berlabuh di jasmani, tenang berlabuh di rohani. Senang bisa dengan pemenuhan materi, tapi kalau tenang tidak bisa. Kalau seandainya tenang bisa diperjualbelikan, maka orang kayalah yang paling tenang. Awak tidak dapat kebahagiaan, sudah diborong. Nyatanya tidak. Siapapun bisa bahagia, asalkan 2 ini, senang badan, hati tenang. Kurang salah satu memang kurang bahagia. Ada orang senang badannya, tapi hati tak tenang, tidak bahagia. Seperti anak ayam mati di lumbung. Ada orang sebaliknya, hatinya tenang, tapi badan kurang senang, kurang juga bahagia. Istri mengatakan kepada suami, Bang, ongkos rumah 3 bulan belum bayar. Tenang. Anak-anak ujian, Bang, 5 bulan belum bayar lagi. Tenang. Beku yang akan dimasak dah boleh di Bang. Aku dah segan berutang di kedai itu. Tenang. Kami tidak bisa makan tonang di rumah dulu Bang. Kurang juga bahagia. Lalu di mana diletakkan ketenangan itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Fat ayat keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan. Jadi Allah kuncinya Pak. Allah lah yang menjatahkan ketenangan kebahagiaan di hati seorang mukmin. Syaratnya cuma 1. Kalau Allah ingin turunkan ketenangan di hati awak, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Maksudnya apa? Makin banyak ingat Allah makin tenang. Separuh ingat Allah, separuh tenang. Tidak mengingat Allah tidak akan tenang. Kenapa Bapak Ibu selesai sholat itu tenang? Karena selesai mengingat Allah. Berzikir Allah tenang. Bukankah kaum muslimin yang berbahagia kalau ingin hati bahagia, kata orang, jaga sholat 5 waktu secara berjamaah, hati bahagia. Kalau hati ingin tenang, bacalah Al-Quran walaupun sedikit setiap hari. Kalau ingin hati lapang, sukalah menolong-nolong orang. Kalau ingin hati kaya, sukalah memberi terhadap fakir dan miskin. Makin banyak memberi, makin dikayakan Allah hati. Rupanya kuncinya tetap kepada hati. Kunci kebahagiaan. Yang terakhir, yang kelima. Selesai acara nanti Bapak Ibu jangan pulang. Karena begitu saya masuk ke lingkungan ini, tadi saya tengok ibu-ibu sibuk memasak. Iya. Itu salah umum gak boleh.
Makan bersama, makan bersama. Subhanallah, luar biasa panitia Masjid Muhajirin. Tempat lain jarang makan bersama. Kadang ada yang roti teh muak pemenang. Mungkin hati Ustaz pemasaran. Yang kelima, yang terakhir, kenapa pentingnya kajian hati? Karena sesungguhnya hati ini juga lah yang akan menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta dan anak yang banyak kecuali orang yang menghadap kepada Tuhannya dengan membawa hati yang salim. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlaku pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.